Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Aku doain kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Gak terasa udah gajian bulan September nih. Seperti biasa, kalau udah gajian harus cepet-cepet budgeting, karena biar uangnya bisa pas ketemu gajian bulan depan. Nah, ini aku ambil sisa uang bulan Agustus dulu. Lumayan, masih ada yang bersisa walaupun banyak juga yang habis. Yang selalu cepat habis biasanya hiburan jajan dan pengeluaran tak terduga. Mau di budget berapapun banyaknya, gak tahu kenapa kok cepet banget habis dan selalu tak bersisa. Nah, uang yang di belakang ini uang sisaan yang udah aku kumpulin ya. Kebanyakan aku dapat uang 2000-an dan 5000-nya cuma beberapa lembar aja. Tapi gak apa-apa, bisa ada sisa aja udah alhamdulillah. Bulan ini gak terlalu banyak pengeluaran tak terduga. Jadi alhamdulillah pengeluarannya masih sesuai budget. Dulu waktu harga belum pada naik, budget belanja mingguan bisa nyisa lumayan banyak. Tapi semenjak harga-harga naik, rasanya agak susah buat nyisain uang belanja. Jadi kalau masih ada sisa tuh seneng banget rasanya. Harga naik bukan jadi alasan untuk tidak menabung ya teman-teman. Kenaikan harga ini membuat kita harus lebih bijak dalam mengatur uang agar tidak over budget. Pas harga naik, budget bulanan aku gak semuanya aku tambahin nominalnya, karena memang kenaikan gaji juga tidak terlalu banyak. Jadi uang yang didapat diusahakan untuk cukup di setiap pos keuangan. Kalau teman-teman gimana cara mengatasi kenaikan harga? Budgetnya ikutan naik atau tetap sama tapi lebih hati-hati mengatur keuangannya? Nah, ini dari sisaan belanja ternyata ada 50 ribuan 2 lembar. Alhamdulillah. Buat tambahan challenge HP. Aku gak ada target kapan challenge HP ini tercapai. Pokoknya aku nabung sesuai kemampuanku aja. Tetap yang utama adalah makan dan sekolah anak dulu. Lanjut aku isi challenge 2000-an dulu. Alhamdulillah ini dapatnya lumayan banyak. Uang 2000-an emang lebih mudah didapat dan tentunya terasa ringan ngumpulinnya. Beda dengan uang nominal 5.000 ke atas, kayak masih butuh banget buat belanja. Jadi seringnya kalau nemu nominal 5.000 ke atas, pasti gak langsung dipisahin, tapi masih standby di dompet aja, siapa tahu masih ada keperluan lain. Ini aku hitung per 10 lembar baru aku tulis di kertasnya ya. Buat teman-teman yang mau samaan kertas challenge kayak aku pakai ini, kalian bisa klik link di deskripsi box ya. Karena aku tipe yang gak suka ribet bikin kotak-kotak, jadi aku beli jadi aja. Jujur sih, karena aku juga kurang kreatif gitu, jadi pilih yang instan aja deh. Gak terasa nih udah banyak banget 2000-annya. Udah setebel ini aja, tahu-tahu Masya Allah. Walaupun tebel tapi jumlahnya belum sampai 500.000 loh. Jujur aku bikin challenge ini gak ada tujuannya. Maksudnya gak ada tujuan mau buat beli apa gitu. Karena ini juga gak ada targetnya, jadi ya udah jalani aja. Nah, sebelum lanjut ke challenge 5.000, aku mau ngisi challenge emas dulu nih, karena takut nanti challenge emasnya kelewat. Karena challenge emas ini ada targetnya, harus kekumpul dalam waktu 1 tahun. Aku beli emas ini bukan sekedar ikutan tren, tapi emas ini adalah variasi dari caraku menabung. Setiap orang tentunya punya cara masing-masing dalam menabung. Ada yang suka dalam bentuk barang ataupun uang. Bulan ini aku dapat 80.000.
Jadi ngisi challenge emas ini nggak harus urut dari kolom paling atas. Kalau aku ngisinya dari uang yang ada aja. Misal bulan kemarin ada uang 50.000, maka aku akan silang kolom 50.000. Dan bulan ini ada 80.000, maka aku silang kolom 80.000. Begitu seterusnya sampai capai target. Jadi menyesuaikan uangnya saja. Maklum, karena aku cuma punya satu sumber penghasilan, yaitu gaji suami. Mari kita lanjut isi challenge 5.000. Karena tadi sebagian uang 5.000, 10.000 dan 20.000-nya udah dipakai buat isi challenge emas, dan ini aku sisain sedikit untuk ngisi challenge yang lain. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting semua challenge bisa terisi. Untuk 5.000-annya tadi aku cuma isi 2 lembar, dan 10.000 1 lembar, 20.000 juga cuma 1 lembar. Challenge 10.000 dan 20.000 ini emang agak lambat ya teman-teman, karena nominal 10.000 dan 20.000 itu termasuk nominal besar buat aku. Jadi aku masih butuh banget buat belanja dan keperluan lain. Menurut teman-teman, kalau ini udah tercapai, enaknya buat beli apa ya? Atau tetap dilanjut aja biar terus bertambah? Tapi agak ngeri juga ya kalau nyimpan uang cash banyak begini. Mungkin kalau nggak ada tujuan belanja, aku akan tabung di bank aja. Nanti kalau sewaktu-waktu udah ada kebutuhan, baru dipakai. Tadi ada 3 lembar 1.000-an, aku bingung mau masukin mana. Jadi aku masukin di dana darurat aja. Tumben banget ini recehnya cuma sedikit, karena kalau ada uang logam gini, si adik seneng banget buat dimasukin ke kotak amal. Tapi kalau uang kertas dia nggak mau, mungkin agak susah masukinnya, harus dilipet-lipet gitu, jadi dia nggak suka. Oh iya, jadi bulan ini aku mau bikin tabungan sekolah buat anak-anakku. Jadi ini aku tambahin binder pouchnya buat pos keuangan tabungan sekolah anak. Sebetulnya sudah ada pos tabungan sekolah di binder yang kecil, tapi itu diniatkan buat nabung di sekolah kakak aja. Aku bikin 2 kategori karena berdasarkan pengalaman sewaktu kakak TKA, uangnya lumayan banyak dan ternyata di sekolah itu hanya disimpan sama bagian administrasi sekolah. Jadi bukan disimpan di bank. Dulu aku pikir uangnya disimpan di bank, jadi aman dan jelas perhitungannya. Ternyata enggak, dan catatan tabungannya hanya ada 1, mengandalkan buku kecil ini yang selalu dibawa siswa pulang pergi. Dan berdasarkan pengalaman, beberapa teman sekolah si kakak ada yang jumlahnya tidak sesuai. Aku jadi sedikit khawatir nih, karena aku suka lupa cek buku tabungan sekolah kakak setiap hari. Jadi setiap bulan aku budgetin 200.000 dan kakak masuk 20 kali dalam 1 bulan. Berarti kakak nabung 10.000 per pertemuan. Tapi kadang kan kakak ada izin sakit atau kepentingan yang lain yang menyebabkan kakak nggak masuk sekolah dan otomatis nggak nabung. Tentu budget tabungan sekolah jadi ada sisa. Kalau dulu misal ada sisa, aku akan akumulasiin uangnya di bulan selanjutnya. Jadi yang awalnya budget 10.000 per pertemuan, karena ada sisaan bulan kemarin nabungnya jadi bisa 20.000 per pertemuan. Nah sekarang aku nggak akan pakai cara itu lagi teman-teman. Jadi misal ada sisa budget tabungan sekolah, aku akan simpan sendiri di catatan khusus tabungan anak-anak. Jadi sisanya tadi akan aku pisahin di binder besar. Aku kumpulin sendiri uangnya. Nanti misal sudah terkumpul 1 juta atau lebih, aku akan masukin ke rekening khusus tabungan anak-anak.
Anak-anak memang belum aku buatin rekening sendiri, tapi kebetulan aku ada satu rekening yang udah nggak aku pakai dan masih aktif. Jadi aku manfaatin buat nyimpan uang anak-anak. Tujuannya supaya nggak kecampur sama uangku yang lain. Untuk uang tabungan ini sementara satu rekening buat berdua, kakak dan adik. Jadi siapa yang butuh biaya sekolah boleh pakai dulu. Lebih bagus sebetulnya kalau uang tabungan per anak itu punya rekening masing-masing. Tapi karena keterbatasan nominal, jadi sementara masih kita campur jadi satu. Yang penting wajib terpisah dari rekening keperluan rumah tangga ya teman-teman. Jadi saran aku, kalau mau nabung dimanapun tempatnya, misal di sekolah, pastikan uangnya itu tersimpan di pihak yang terpercaya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Misal hanya dipegang perorangan, boleh-boleh saja nabung, tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau kita nggak jeli setiap hari cek dan hitung ulang, bisa-bisa ada selisih. Kita nggak tahu harus dari mana menelusuri kesalahan itu. Sayang banget kan kalau terjadi hal-hal seperti itu. Kita udah susah payah nabung, tapi ternyata jumlahnya nggak sesuai. Jadi aku sekarang nabung di sekolah sewajarnya aja. Sisanya kita tabung sendiri di bank. Awalnya tujuan aku menabung di sekolah adalah untuk jangka panjang, yaitu mempersiapkan biaya masuk sekolah SD. Tapi sekarang aku ubah tujuanku menabung di sekolah hanya untuk keperluan mendadak yang berkaitan dengan sekolah TK aja. Misal dari sekolah mau ada kegiatan piknik dan aku lagi gak ada uang nih. Nah, tabungan di sekolah bisa jadi alternatif untuk bayar piknik seperti itu. Di sini aku nggak menuduh pihak manapun dengan asumsi negatif ya teman-teman. Tapi aku mengajak kalian sebagai nasabah atau pihak yang menabung harus benar-benar tahu lembaga atau instansi yang kita pilih itu harus benar-benar jelas prosedur dan SOP-nya. Karena ini kan menyangkut harta yang kita kumpulin dalam jangka waktu yang lama. Supaya jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Mungkin buat teman-teman yang sudah berkecukupan akan memilih asuransi pendidikan atau tabungan pelajar, itu juga lebih baik. Tapi buat teman-teman yang baru belajar menabung dan dananya terbatas seperti aku, kalian bisa ikutin cara aku ini. Menabung dengan nominal kecil tanpa target. Kalian bisa nabung dari menyisihkan gaji bulanan sesuai kemampuan. Atau kalau nggak bisa, kalian usahain uang sisaan belanja untuk masuk ke pos tabungan sekolah anak. Nanti kalau sudah terkumpul minimal 1 juta baru kalian pindah ke rekening tabungan. Kalian juga bisa loh bikin rekening tabungan khusus anak dengan nama mereka sendiri. Tapi setahu aku minimal usia 17 tahun. Kalau di bawah usia 17 tahun biasanya tetap pakai nama orang tuanya. Begitu setahu aku. Karena anak-anakku masih di bawah 17 tahun, supaya nggak ribet bikin rekening baru, sementara aku pakai rekening lama yang sudah tidak terpakai untuk menyimpan uang anak-anak. Kebetulan aku pakai rekening muamalat yang tidak berbunga dan tidak banyak potongannya. Buat teman-teman yang anaknya baru lahir, masih balita, atau bahkan baru nikah dan belum punya anak, sebaiknya kalian mulai dari sekarang nabung untuk pendidikan anak. Karena biaya pendidikan setiap tahunnya semakin mahal. Walau hanya dengan nominal kecil tidak apa-apa. Setidaknya saat anak masuk sekolah kalian sudah ada uang pegangan.
Jadi jangan nunggu anak besar dan masuk sekolah dulu baru nabung. Itu pasti akan membuat kalian berat dan terbebani. Kecuali memang keuangan kalian sudah stabil dan lebih dari cukup. Mungkin itu nggak akan mengganggu ekonomi kalian. Tapi bagi yang berpenghasilan pas-pasan dan tak menentu, tentu nabung untuk pendidikan sejak dini akan sangat membantu di kemudian hari. Karena pada kenyataannya ketika anak sekolah ternyata banyak pengeluaran tak terduga di luar biaya SPP sekolah, seperti membeli alat sekolah dan fasilitas lainnya, misal biaya antar jemput dan juga catering sekolah kalau memang perlu. Belum lagi kalau anak ditunjang dengan les di luar jam sekolah, tentu ini akan membuat biaya pendidikan anak jadi 2 kali lipat kalau dihitung-hitung. Sebagai orang tua tentunya kita menginginkan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Maka dari itu, mempersiapkan tabungan pendidikan adalah bagian ikhtiar kita dalam mempersiapkan masa depan anak-anak. Semoga kita semua dimudahkan untuk niat baik kita untuk membentuk generasi yang lebih baik. Terima kasih sudah simak video aku, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.